Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nur Asikin dari kelas manajemen 224C dengan nomor induk mahasiswa 2209 3081 10054. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai PPh final atau pajak penghasilan final dari tugas mata kuliah teori perpajakan. Yang pertama ada pengertian mengenai pajak penghasilan final. Menurut Siti Resmi, pasal 4 ayat 2 bersifat final merupakan pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final atau berakhir, sehingga tidak dapat dikreditkan atau dikurangi dari total pajak penghasilan tentang pada akhir tahun pajak. Dari pengertian yang dikemukakan di atas, pajak penghasilan final atau PPh final yaitu bahwa setelah pelunasannya kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang terkena pajak penghasilan yang bersifat tidak final. Pajak jenis ini dapat dikenakan terhadap jenis penghasilan, transaksi, atau usaha tertentu. Dengan demikian, penghasilan yang dikenakan PPh final ini tidak akan dihitung sebagai PPh-nya di SPT tahunan untuk dikenakan tarif umum bersama-sama dengan penghasilan lainnya. Begitu juga PPh yang sudah dipotong atau dibayar tersebut juga bukan merupakan kredit pajak di SPT tahunan. Selanjutnya ada subjek pajak penghasilan, objek pajak penghasilan, dan objek pajak yang berpenghasilan bersifat final. Di mana yang pertama ada subjek pajak penghasilan. Subjek pajak penghasilan itu segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan PPh. Di mana yang menjadi subjek pajak itu adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi, atau satu kesatuan yang menggantikan yang berhak. Yang kedua ada badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komoditer, perseroan lainnya, BUMN, BUMD dengan nama dan bentuk apapun. Yang ketiga ada bentuk usaha tetap atau BUT. Sedangkan yang tidak termasuk pajak subjek adalah satu, kantor perwakilan negara asing, ada pejabat perwakilan diplomatik, organisasi internasional, dan pejabat perwakilan organisasi internasional. Poin ketiga ada objek pajak penghasilan, di mana objek pajak penghasilan itu merupakan penghasilan yang setiap tambahan kemampuan ekonomis diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Adapun yang termasuk dalam objek pajak PPh yaitu satu, penghasilan dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, di mana gaji, upah, honorarium, dan lainnya. Yang kedua ada laba usaha. Yang ketiga ada hadiah dari undian atau pekerjaan. Yang keempat ada keuntungan penjualan dan penghasilan harta. Serta yang kelima ada penerimaan kembali pajak yang telah dibebankan sebagai biaya. Sedangkan yang tidak termasuk objek pajak itu ada bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat. Ada harta hibahan yang diterima oleh keluarga saudara dalam garis keturunan lurus atau sederajat. Yang ketiga warisan, yang keempat harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti persyaratan modal. Yang kelima ada penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah. Selanjutnya ada objek penghasilan yang PPh-nya bersifat final, di mana penghasilan-penghasilan yang sebagaimana dimaksud itu dalam pasal 4 ayat 2 merupakan objek pajak akan tetapi memperoleh kemudahan berdasarkan pertimbangan antara lain
yaitu perlu adanya dorongan dalam rangka perkembangan investasi dan tabungan masyarakat, ada kesederhanaan dalam pemungutan pajak, ada berkurangnya beban administrasi, baik itu bagi wajib pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak, dan pemecatan dalam pengenaan pajaknya. Nah, berdasarkan pasal 4 ayat 2 tersebut, Undang-Undang PPh penghasilan berikut ini termasuk penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final, yaitu 1. Ada penghasilan berupa bunga, deposito, dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Yang kedua, ada penghasilan berupa hadiah undian. Yang ketiga, ada penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, di mana transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa dan transaksi penjualan saham atau penagihan penyertaan modal dan perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal Ventura. Nah, poin selanjutnya ada pajak penghasilan final atas sewa tanah gedung. Pajak ini adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari persewaan tanah dan gedung berupa tanah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung, perkantoran, rumah kantor, toko, dan lain-lain yang tentang pajak penghasilannya yang bersifat final. Ada dasar hukum atas PPh final atau sewa gedung tersebut, di mana dasar hukum yang terkait pelaksanaan potongan PPh pasal 4 ayat 2 atas penghasilan dari persewaan tanah atau bangunan yaitu 1. Ada peraturan pemerintah nomor 29 tahun 1996 tentang pembayaran pajak penghasilan atas penghasilan dari persewaan tanah atau bangunan sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2002. Yang kedua ada KMK 120 KMK 03 2002 berlaku sejak 1 Mei 2002 tentang perubahan KMK 394, KMK 04 dan 196 tentang pelaksanaan pembayaran dan pemotongan PPh atas penghasilan dari persewaan tanah dan bangunan. Yang ketiga ada kepuasan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP 227 PJ 2002 berlaku sejak 1 Mei 2002 tentang tata cara pemotongan dan pembayaran serta pelaporan pajak penghasilan dari persewaan tanah atau bangunan. Yang keempat ada keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP 50 PJ 1996 tentang penunjukan wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu sebagai pemotongan pajak penghasilan atas penghasilan dari persewaan tanah atau bangunan. Itulah tadi pemaparan materi dari saya mengenai tentang pajak penghasilan final. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.